Perkenalkan, nama saya Afifatur Rohmah, NIM 129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modifikasi data atau MySQL. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL secara luas. MySQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License, di mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL. Apa itu SQL? SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah. Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul dari database server lainnya dalam hal query data. Hal itu terbukti untuk query yang dilakukan oleh single user. Kecepatan query MySQL bisa 10 kali lebih cepat dari PostgreSQL dan 5 kali lebih cepat dibandingkan Interbase. Selain itu, MySQL juga memiliki beberapa keistimewaan. Antara lain yaitu ada portability, open source, multi-user, localization, column types, security, interface, connectivity, struktur tabel, performance tuning, client dan tools, scalability dan limit. Bagaimana cara menggunakan MySQL? Nah, untuk menjalankan MySQL, kita masuk dulu ke command prompt. Kemudian, ketika sudah muncul user, kita tinggal tambahkan cd --exam --MySQL --bin. Setelah mengetikkan MySQL, lalu tekan enter. Nah, di prompt MySQL itu menunjukkan bahwa database MySQL telah aktif ketika muncul welcome. Jika prompt ini telah aktif, dapat langsung mengetikkan perintah-perintah di lingkungan MySQL. Jika prompt MySQL tanda panah berganti dengan tanda panah yang di bawahnya, berarti prompt tersebut menunggu kelengkapan perintah dari baris sebelumnya atau menunggu diberikannya tanda titik koma atau garing G, seperti contoh berikut. Untuk contohnya kita lihat di gambar. Kemudian ada perintah-perintah MySQL. Perintah-perintah MySQL antara lain, di sini ada perintah singkat dan kegunaan. Yang pertama ada help, garing H menampilkan daftar perintah. Kemudian clear, garing C menghapus atau mengeclear. Connect, garing R menghubungkan kembali database MySQL. Exit, garing key keluar dari MySQL. Go, garing G mengirimkan perintah kepada MySQL. Ego, garing G kapital mengirimkan perintah kepada MySQL dan menampilkan hasilnya secara vertikal. Print, garing P mencetak perintah saat ini. Use, garing U membuat atau mengganti koneksi kepada database. Ketentuan memberikan perintah. Di sini saya akan menjelaskan 3 ketentuan dalam memberikan perintah. Yang pertama, perintah dalam MySQL mengenal case insensitive. Perintah dapat ditulis dengan huruf besar atau uppercase ataupun dengan huruf kecil atau lowercase. Kedua, setiap perintah diakhiri dengan titik koma atau dengan memberikan perintah garing G diakhiri perintah. Yang ketiga, perintah dapat berupa perintah SQL atau perintah khusus MySQL.
Kemudian ada tipe data. Di sini saya menyebutkan 4 tipe data. Untuk yang pertama ada tipe data angka atau numerik. Tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis. Oke, yang kedua ada tipe data teks atau string. Tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Untuk yang ketiga ada tipe data date atau tanggal. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan. Yang keempat ada tipe data block. Tipe data block merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Oke, di sini juga ada cara membuat database. Yang pertama, perintah dasar MySQL membuat database. Kita gunakan perintah create database, nama garing database titik koma. Contohnya seperti di bawah. MySQL panah create database belajar c php titik koma. Kemudian yang kedua, perintah menghapus database. Kita gunakan perintah drop database, nama garing database titik koma. Contohnya juga ada di bawah. MySQL, drop database belajar c php titik koma. Untuk yang ketiga ada perintah untuk membuat tabel. Digunakan perintah create table, nama garing table atau nama tabel titik koma. Untuk contohnya ada di bawah juga. Nah, ini MySQL panah create tabel post. Ini juga disebutkan tentang primary key-nya. Jangan lupa primary key-nya yang mana. Primary key itu yang lebih unik. Oke, yang keempat, untuk menampilkan struktur tabel yang telah dibuat, kita gunakan perintah dex nama garing tabel. Untuk contohnya seperti ini. Dex post titik koma, terus lanjut ke bawah. Kemudian untuk yang nomor 5, untuk mengubah nama kolom gunakan perintah alter tabel, nama garing tabel, change kolom lama kolom baru, type garing data atau dalam kurung value titik koma. Nah, untuk contohnya ada di bawah ini. Oke, lanjut. Kemudian nomor 6, memasukkan data ke tabel, kita gunakan perintah insert into nama garing tabel value atau isi kolom. Contohnya ini seperti di bawah ya. MySQL garing insert into post value. Kemudian di bawahnya lagi seperti ini. Untuk yang nomor 7, menampilkan data yang telah dimasukkan gunakan perintah select bintang from nama garing tabel titik koma. Untuk contohnya seperti ini. Untuk yang nomor 8, menghapus data yang telah diisikan digunakan perintah delete bintang from nama garing tabel where nama garing kolom sama dengan tanda petik isi garing kolom tanda petik titik koma. Contohnya seperti ini. MySQL panah delete from post where id post sama dengan tanda petik 1 tanda petik titik koma. Pada gambar di atas, dengan menggunakan perintah delete, kita telah berhasil menghapus data yang berisi ID garing post, tanda petik 1, tanda petik dan judul garing post, tanda petik cara membuat database.
Kemudian yang nomor 9, merubah data yang terdapat pada tabel gunakan perintah update nama garing tabel set nama garing kolom sama dengan tanda petik isi garing kolom where kolom garing ID sama dengan isi garing ID. Untuk contohnya seperti ini. Nah, penggunaan perintah update di atas telah mengubah judul post yang memiliki ID post 2 dengan judul sebelumnya. Cara menginsert exam menjadi cara update. Oke, kemudian untuk yang terakhir di sini ada format tanggal dan waktu pada MySQL. Secara default, format tanggal yang tersimpan dalam database yaitu YYYY garing MM garing DD, contohnya 2001 garing 01 garing 29. Itu seperti tahun dulu, bulan, baru tanggal. Beberapa perintah format tanggal yang dapat digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu yaitu, nah, keterangannya seperti di bawah ini. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah menonton ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.